Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran matematika bersama saya Bu Ambar. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan dari pertemuan yang minggu kemarin via Zoom, yaitu masih tentang himpunan. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran dari rumah. Himpunan pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang himpunan kosong, himpunan kuasa, dan diagram Venn. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Himpunan kosong. Untuk memahami konsep tentang himpunan kosong, coba kalian perhatikan cerita di bawah ini. Ada 4 orang anak, yaitu Agung, Budi, Caca, dan Dwi, mengikuti kuis undian. Untuk menentukan pemenangnya, panitia akan memberikan masing-masing satu pertanyaan tentang himpunan yang tersedia dalam kotak undian. Pemenangnya adalah yang dapat menyebutkan paling sedikit satu anggota himpunannya. Setelah diundi, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Agung mendapat pertanyaan tentang himpunan bilangan bulat lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Budi mendapat pertanyaan tentang himpunan bilangan ganjil habis dibagi 2. Caca mendapat pertanyaan tentang himpunan bilangan cacah kurang dari 0. Dan Dwi mendapat pertanyaan tentang himpunan bilangan prima genap. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Pertanyaan Agung adalah himpunan bilangan bulat lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat itu bisa positif, negatif, dan 0. Tetapi tidak ada bilangan bulat lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Bilangan yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1 itu disebut dengan pecahan, bukan bilangan bulat. Jadi Agung tidak ada jawabannya. Oke. Untuk Budi, himpunan bilangan ganjil habis dibagi 2. Sama, bilangan ganjil itu ya pasti akan bersisa jika dibagi 2. Jadi tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka Budi juga tidak ada jawabannya. Caca, himpunan bilangan cacah kurang dari 0. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, lalu ke 1, 2, 3, dan bilangan positif seterusnya, sampai tak hingga. Jadi kalau ada bilangan cacah kurang dari 0, apakah itu dinamakan bilangan cacah? Tentu saja bukan, itu adalah bilangan bulat negatif. Jadi yang cacah juga dia tidak ada jawabannya. Terakhir ke Dwi, himpunan bilangan prima genap ya. Bilangan prima genap ada ya, satu bilangan prima yang genap yaitu 2. Jadi yang bisa yang pertanyaannya bisa dijawab atau yang pertanyaannya ada anggota himpunannya yaitu Dwi. Jadi pemenangnya adalah Dwi. Oke, jadi kesimpulannya adalah himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Dan himpunan kosong dapat ditulis dengan lambang, jadi kalian menuliskannya tetap seperti kalian menulis himpunan tetapi tidak ada isinya, kosong. Atau angka 0 yang dicoret. Oke. Lanjut. Kita ke himpunan semesta. Pernahkah kalian mendengar kata semesta? Apa sih yang muncul di pikiran kalian ketika mendengar kata semesta? Pertama pasti alam semesta, kan? Nah, kalau alam semesta tuh pasti dia luas dan besar. Oke, sama seperti yang ada di pikiran kalian, himpunan semesta juga seperti itu, adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan, atau himpunan yang lebih besar atau lebih luas dari himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S. Himpunan semesta bisa disebut juga dengan himpunan universal kalau bahasa Inggrisnya, dan dilambangkan dengan huruf U. Contohnya ya, langsung ke contohnya saja. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari 1, 3, 5, 7. Oke, sebelum saya beritahu jawabannya, 1, 3, 5, 7. Itu pasti adalah angka, betul. Angka yang seperti apa? 1, 3, 5, 7 itu adalah angka yang ganjil atau bilangan ganjil. Jadi semesta
atau himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah bilangan ganjil, ya kan? Kalau saya sebutkan bilangan ganjil, yang ada di A ini semua masuk kan ke bilangan ganjil. Nah itu, jadi si semestanya lebih besar daripada si A atau himpunan yang sedang dibicarakan. Lalu selain bilangan ganjil apa lagi Bu? Yaitu bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya, kan? Ini himpunan A masuk ke bilangan asli. Nah, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini juga 1, nih 1 di sini ada 1, 3 di sini ada 3. Semestanya harus ada ya. 5 di semestanya ada 5. 7 di semestanya juga ada 7. Maka 1 sampai 10 bilangan asli juga bisa menjadi himpunan semesta dari himpunan A. Lalu apalagi kalau nggak sampai 10 gimana Bu? Cuma sampai 7 aja? Bisa, karena semua anggota himpunan A ada di semesta, yang penting itu. Oke, jadi semesta ini bisa banyak jawabannya. Lanjut yang kedua, tentukan himpunan semesta dari himpunan B, kuda, kucing, kelinci, dan kambing. Oke, apa aja tuh? Kuda, kelinci, kambing. Kuda, kucing, kelinci, dan kambing. Dari anggotanya kalian sudah bisa menentukan bahwa himpunan semesta dari himpunan B adalah, ya betul, pasti mereka adalah hewan, kan? Mereka semua termasuk hewan. Lalu apalagi yang bisa yang bisa menaungi si kuda, kucing, kelinci, dan kambing itu, yaitu adalah hewan berkaki 4. Lalu selanjutnya ada lagi nggak? Ada dong, yaitu hewan yang namanya berawalan dari huruf K. Oke, itu tentang himpunan semesta. Lalu kita lanjut tentang diagram Venn. Diagram Venn adalah penyajian himpunan dengan gambar yang diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris yang bernama John Venn. Ya, jadi kalau kalian kemarin sudah belajar menyatakan himpunan itu atau menyajikan himpunan itu ada 3 cara, dengan kata-kata atau dengan sifatnya, lalu dengan menyebutkan anggotanya, lalu dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, yang sekarang ini adalah dengan gambar. Petunjuk dalam membuat diagram Venn antara lain, pertama, himpunan semesta digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Jadi seperti ini gambarnya. Ada persegi panjang, lalu ada S di pojok kiri atasnya. Oke, kita lanjut yang B. Setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Kurva tertutup sederhana adalah lingkaran. Lalu kita kasih nama himpunan yang misalnya himpunan A. Lalu yang C adalah setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Misalnya anggota dari A itu ada 1. Nah, berarti 1 itu kalian nggak boleh menuliskan hanya 1 aja, tetapi di depannya atau di sebelah kirinya itu harus ada titik. Lalu misalnya anggota yang kedua adalah 2, sama itu juga harus diberikan titik. Yang D, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Nah, biasanya yang dibuat dalam bentuk diagram Venn itu anggotanya terbatas dan bisa disebutkan di dalam diagram Venn tersebut gitu. Jadi bukan sesuatu yang tak terhingga. Oke, langsung ke contohnya. Gambarlah diagram Venn dari semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada himpunan A 1 dan 3 dan himpunan B 2, 4, 6. Sama seperti tadi yang contoh, pertama kalian buat dulu persegi panjang dengan S di pojok kiri atas. Lalu karena ada 2 himpunan di sini, yaitu himpunan A dan B, maka lingkarannya ada 2. Pertama kita bikin dulu lingkaran A untuk himpunan A, lalu diisi lingkarannya dengan anggota himpunan A yaitu 1 dan 3. Lalu kita buat
lingkaran B, himpunan B yaitu 2, 4, dan 6. Nah, berarti angka berapakah yang belum ada di dalam lingkaran sini? Tetapi dia ada di semesta. 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 sudah ada, 5 belum ada, 6 sudah ada di B. Nah, berarti 5 itu kita taruh di dalam persegi tetapi di luar dari lingkaran. Maka 5 ada di sini. Oke, paham ya? Jadi ketika suatu anggota ada di semesta tetapi tidak ada di himpunan yang sedang dibicarakan, maka anggota himpunan tersebut berada di dalam persegi tetapi di luar dari lingkaran. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Kalau sekarang dibalik, ada diagramnya, ada diagram Venn-nya, kalian suruh sebutkan atau suruh tentukan anggota dari himpunan S, himpunan A, himpunan B, himpunan C, yaitu yang anggotanya menjadi anggota A dan B, dan himpunan D yang anggotanya tidak menjadi anggota A dan B. S, semesta nih, berarti kalian lihat semua angka yang ada di dalam diagram dan yang ada di dalam kotak. Berarti sebutkan secara berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Himpunan A, nah berarti kalian lihat nih lingkaran A batasnya sampai mana. Nah berarti semua angka yang ada di dalam lingkaran A itu adalah anggota himpunan A. Berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B sama seperti tadi, kalian lihat lingkaran B nih, lingkaran B batasnya sampai mana, lalu semua angka yang ada di dalam lingkaran B adalah anggota himpunan B. Jadi jawabannya adalah 2, 5, 6, dan 7. Sekarang yang D adalah himpunan C, yang anggotanya menjadi anggota A dan anggota B. Berarti dia kena lingkaran A, dia masuk di lingkaran A, dan dia masuk juga di lingkaran B. Berarti angka berapa coba masuk ke lingkaran A, masuk juga ke lingkaran B. Berarti angkanya adalah, atau anggotanya adalah 2 dan 5. Sedangkan yang terakhir himpunan D, yaitu anggotanya tidak menjadi anggota A dan B. Berarti dia ada di dalam persegi tetapi tidak ada di dalam lingkaran. Berarti nih, dia di luar lingkaran, yaitu 8 dan 9. Oke, seperti itu yang dapat saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian paham apa yang saya sampaikan. Semoga membantu video ini untuk pembelajaran kalian di rumah. Thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.